Bapak dan Ibu pensiunan ASN, TNI, dan Polri, tahukah Anda bahwa sebagian besar dana pensiun yang menjadi hak Anda selama ini sedang berada di bawah pengelolaan yang belum sepenuhnya optimal? Apa artinya ini bagi keamanan dan kelangsungan pensiun Anda? Ada risiko yang mungkin belum pernah Anda sadari, dan keputusan pemerintah berikutnya bisa berdampak langsung pada jumlah yang Anda terima setiap bulan. Pernahkah Anda berpikir bahwa kenaikan pensiun atau jaminan hari tua Anda bisa tertunda, bahkan jika semua dokumen sudah lengkap? Bagaimana dengan tunjangan keluarga, tunjangan kematian, atau jaminan kecelakaan yang selama ini menjadi hak Anda? Semua itu sedang dalam tahap evaluasi, dan setiap langkah yang salah bisa menunda pembayaran atau mengurangi manfaat yang seharusnya Anda dapatkan. Apakah Anda tahu bahwa beban APBN dari dana pensiun meningkat drastis dalam 5 tahun terakhir? Dari 2019 yang mencapai 15,5 triliun rupiah, naik menjadi 16,19 triliun pada 2020, kemudian 18 triliun pada 2021, 18,6 triliun pada 2022, dan 19,5 triliun pada 2023. Peningkatan ini memaksa pemerintah mencari skema baru untuk memastikan dana pensiun tetap terbayarkan tanpa membebani APBN lebih jauh. Tapi, bagaimana skema baru ini akan memengaruhi Anda, pensiunan? Apakah tunjangan yang selama ini Anda terima akan tetap utuh, atau ada perubahan yang belum diinformasikan secara resmi? Bahkan, pemerintah dan DPR sedang meninjau pengelolaan dana pensiun bukan hanya untuk kepentingan finansial negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang masuk ke Taspen atau Asabri benar-benar bermanfaat bagi pembangunan nasional. Namun, potensi ini menimbulkan pertanyaan. Apakah dana pensiun Anda akan digunakan untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan? Ataukah ada risiko yang tersembunyi dari pengelolaan yang belum sepenuhnya diawasi? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab sebelum Anda bisa merasa aman menerima pensiun bulanan Anda. Selain itu, beban fiskal yang besar juga menjadi tantangan tersendiri. Setiap tahun, belanja pegawai ASN, TNI, dan Polri meningkat dari 4,3,7 triliun pada 2020 hingga 4,4 triliun pada 2024, mencapai sekitar 8% dari total APBN. Angka ini belum termasuk pensiunan yang hampir mencapai 20 triliun rupiah. Artinya, setiap keputusan terkait skema pensiun tidak hanya berdampak pada negara, tetapi langsung memengaruhi hak-hak Anda sebagai pensiunan. Pernahkah Anda membayangkan jika ada keterlambatan atau perubahan perhitungan pensiun karena alasan administrasi atau regulasi? Bagaimana pemerintah menjamin bahwa semua tunjangan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan, dan tunjangan pensiun lainnya dibayarkan tepat waktu? Apakah Anda siap jika terjadi penundaan karena skema pengawasan dan pengelolaan dana pensiun sedang dalam proses evaluasi? DPR telah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, namun implementasinya masih menunggu keputusan resmi. Keputusan ini akan menentukan apakah pengawasan sepenuhnya diserahkan ke Kementerian Keuangan atau masih melibatkan Kementerian BUMN. Apa artinya bagi pensiunan yang sudah menunggu haknya? Berikut ini kami sampaikan konteks lengkap mengenai situasi pengelolaan dana pensiun. DPR mencatat 3 isu utama yang menjadi perhatian. Pertama, beban APBN yang terus meningkat. Kedua, pengelolaan dana pensiun yang harus transparan dan akuntabel. Ketiga, potensi dana pensiun untuk mendukung pembangunan nasional. Ketiga isu ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk merumuskan skema baru. Dengan izin Allah, skema ini diharapkan bisa memastikan pembayaran pensiun tetap lancar, tunjangan tetap utuh, dan manfaat investasi dana pensiun dapat dirasakan tanpa mengurangi hak pensiunan. Dana pensiun ASN, TNI, dan Polri dikelola melalui beberapa tahap penting. Pertama, verifikasi data administrasi meliputi masa kerja, golongan, jabatan terakhir, dan data keluarga yang berhak menerima tunjangan. Dokumen yang lengkap kemudian diteruskan ke kantor pembayaran atau bank penyalur. Setiap tahap dijalankan secara cermat untuk memastikan hak pensiunan diterima tepat waktu. Bagi pensiunan yang menerima pensiun melalui bank, penting untuk memastikan rekening aktif dan data rekening sudah benar. Ini adalah langkah sederhana yang insya Allah dapat mencegah keterlambatan atau kesalahan pembayaran.
Pemerintah menargetkan pencairan pensiun dapat dimulai pada 10 Januari 2026 dan berlangsung rutin setiap bulan. Jumlah pensiun yang diterima mencakup pensiun pokok berdasarkan gaji terakhir, tunjangan keluarga, tunjangan khusus, serta penyesuaian berkala sesuai regulasi. Dengan transparansi ini, pensiunan dapat memantau setiap komponen pembayaran melalui slip resmi. Seluruh mekanisme ini dirancang agar setiap rupiah yang menjadi hak pensiunan benar-benar diterima, alhamdulillah, dan memberikan rasa aman bagi Bapak dan Ibu. Selain itu, pemerintah juga menetapkan mekanisme penyesuaian pensiun untuk menjaga daya beli pensiunan. Penyesuaian ini mengikuti inflasi atau peraturan baru yang berlaku, sehingga insya Allah kesejahteraan pensiunan tetap terjaga meski sudah memasuki masa purna tugas. Beberapa pensiunan menyampaikan bahwa verifikasi dokumen berjalan lancar, sementara yang lain menekankan pentingnya memastikan data rekening dan informasi keluarga terbaru. Semua langkah ini meminimalkan risiko keterlambatan atau kesalahan pembayaran. DPR juga menekankan perlunya pengawasan ketat agar dana pensiun dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional tanpa mengurangi hak pensiunan. Pengelolaan dana pensiun yang optimal tidak hanya memberi manfaat finansial langsung, tetapi juga berpotensi mendukung investasi infrastruktur jangka panjang. Negara tetangga seperti Singapura telah memanfaatkan dana pensiunan 5 kali lebih besar dibanding Indonesia, meskipun jumlah pensiunan lebih sedikit. Ini menunjukkan masih banyak peluang untuk mengoptimalkan dana pensiun Indonesia. Dalam hal investasi, dana pensiun bersifat jangka panjang dan sangat sesuai untuk pembangunan infrastruktur. Proyeksi return dari investasi ini dapat meningkatkan manfaat bagi pensiunan dan mendukung pembangunan nasional. Namun, kehati-hatian dan manajemen risiko tetap menjadi prioritas utama agar keamanan dana pensiun tidak terganggu. Skema investasi harus jelas, transparan, dan diawasi secara ketat untuk memastikan hak pensiunan tetap terlindungi. Bagi pensiunan, penting untuk mempersiapkan dokumen resmi, termasuk SK pensiun, KTP, kartu keluarga, dan dokumen tambahan seperti surat keterangan hidup bila diperlukan. Semua persyaratan ini bertujuan agar proses pencairan berjalan lancar dan sesuai aturan. Dengan persiapan dokumen yang lengkap, Bapak dan Ibu dapat menerima pensiun tepat waktu tanpa hambatan, insya Allah. Slip pembayaran pensiun menampilkan rincian pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan khusus, dan penyesuaian berkala. Informasi ini memungkinkan pensiunan untuk memantau setiap komponen secara jelas, sehingga tidak ada kebingungan terkait hak yang diterima. Transparansi ini alhamdulillah memberi ketenangan bagi pensiunan dan keluarga mereka. Beban APBN yang besar dan peningkatan belanja pegawai menuntut pemerintah untuk mencari skema yang efisien dan berkelanjutan. Setiap keputusan terkait skema pensiun berdampak langsung pada hak pensiunan, dan DPR terus mendorong agar pengawasan dilakukan secara ketat. Dengan langkah ini, insya Allah pensiunan tidak perlu khawatir tentang keterlambatan pembayaran atau perubahan jumlah pensiun. Dengan demikian, langkah-langkah penting yang perlu diperhatikan oleh pensiunan adalah mempersiapkan dokumen lengkap, memantau informasi resmi dari instansi terkait, memastikan data rekening dan keluarga terbaru, dan memahami komponen pensiun serta tunjangan. Semua ini dirancang agar Bapak dan Ibu menerima hak pensiun secara aman, tepat waktu, dan transparan. Kami menegaskan bahwa pemerintah dan DPR terus bekerja untuk memastikan pencairan pensiun berjalan lancar dan manfaatnya maksimal. Skema baru yang sedang dirumuskan insya Allah akan memberikan kepastian bagi pensiunan, termasuk tunjangan tambahan dan penyesuaian berkala. Setiap keputusan yang diambil diarahkan untuk menjaga kesejahteraan pensiunan, sekaligus memanfaatkan dana pensiun bagi pembangunan nasional. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga Allah senantiasa memberikan ketenangan, kesabaran, dan keberkahan dalam setiap langkah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar informasi resmi ini dapat menjangkau lebih banyak pensiunan. Insya Allah, kami akan terus memberikan update terbaru mengenai pencairan pensiun dan pengelolaan dana pensiun di siaran atau video mendatang, sehingga Bapak dan Ibu selalu menerima informasi yang akurat dan terpercaya.